Mau nggak mau kita harus ikutin jalur ya, apapun yang terjadi. Kita ngeliat ada tiga air terjun berbeda tuh kita lewatin. Nah ini ada tandanya. Pacet masih nancep di sini. Ini tandanya. Lu turun. Biar gua jadi tanda di sini. Lu nggak perlu jadi korban. Cukup gua aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada Bang Re. Halo Bang Re. Halo, baik. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang ya. Makasih banyak nih Bang sebelumnya udah datang-datang jauh ke tempat ini Bang ya. Dan Bang Re juga punya usaha nih Bang ya. Ya. Yaitu apa tuh Bang? Jaket-jaket import sama jual beli outdoor. Misalkan teman-teman mau beli itu apa sih Bang? Kalau di Instagramnya ada Bray_work dan akun Facebook kita Ray pakai Y ya, Ray. Oke, link ada di bawah video. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Re mau cerita di gunung mana nih Bang? Karena ini perdana ya kita kesini, kita nyeritain ke yang terdekat dulu, ke Gunung Gede. Gunung Gede berarti ada di daerah Bogor, Jawa Barat Bang ya? Jawa Barat. Oke, kalau boleh tahu Bang sedikit aja Bang, kisi-kisinya ngalamin apa tuh Bang? Kita tuh kesasar ya, kesasar, ada beberapa teror, ada beberapa penampakan. Di situ ada sedikit clash antar tim. Akhirnya kita bersatu kembali ketika kita nemuin jalur dan kita tersesat 3 hari. 3 hari. Sorry Bang, pada tahun berapa tuh Bang? Tahun 97. 97. Salah gini. 97 Bang. 97. 1997. Iya. Nah, teman-teman udah pada lahir belum tuh? Nah. Karena openingnya udah terlalu lama nih Bang ya. Ya. Gimana langsung masuk cerita aja nih Bang? Boleh. Boleh Bang, kita sikat Bang ya. Siap. Siap. Ngopi horor segera dimulai. Kejadian kali ini saya alamin tahun 97. Saya udah masuk SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kebenaran emang saya tuh punya tim pendaki selalu berempat nih. Selalu berempat? Ya, selalu berempat. Dan udah pernah dibahas di channel sebelah gitu. Tokohnya semuanya sama. Kita naik selalu berempat nih. Kalau di pendakian awal tahun 96, kita ngedaki lewat Cibodas, turun di Gunung Putri. Nah, tahun 97 kita nyoba dari Gunung Putri menuju, awalnya mau turun lewat Cibodas, gitu awalnya, gitu. Tapi setelah kita ngecamp di Surya Kencana ke Puncak Gede, terus turun lewat pertigaan itu ya, antara Kawah mau turun ke Kandang Badak sama ke Pangrango. Nah di situ muncul ide tuh kata teman, kita coba yuk ke Pangrango. Ayo. Kira kita berempat mutusin, oke, kita naik. Kita cek logistik. Ternyata logistik tuh banyak nih. Logistik banyak. Aman lah. Kita udah bermalam di Surya Kencana itu 1 malam. Turun, kita lanjut bablas ke Puncak Mandalawangi. Nah, di Gunung Gede Pangrango nih. Nah, saya nggak ngebahas tentang pendakian mau naik ke Pangrango dulu nih. Ya. Awal mulanya nih dapat gangguan itu ada di Surya Kencana. Seperti cerita sebelumnya yang pernah di channel sebelah tuh, kita ngecamp di tempat yang sama tuh. Nah, di malam itu
Entah kenapa gini ya, boleh sebutin nama temen nggak? Boleh. Nah, nama teman saya ini Aming. Di tempat 1 tahun yang lalu di tempat yang sama kita ngecamp, dia kesurupan. Gitu. Kita pikir kan bercanda nih. Saat itu tahun 97 pendaki nggak kayak sekarang. Masih terbatas lah, nggak banyak lah. Aming ini kesurupan. Akhirnya kita sadar ini kesurupan lagi, terus ditolong nih sama ini pendaki-pendaki lain tuh yang ada di sebelah kita lah. Kita ngecamp itu deket tanjakan mau ke arah ini Puncak Gede. Oh. Iya. Pokoknya ke sana ke pintu apa? Mau arah Salbintana. Ya, kita nggak jauh dari situ. Setelah kita lalui ini malam ya penuh ini ya. Teror. Ada teror. Si Aming ini ngomong ke kita, cuma kita nggak ngerti nih bahasa Sunda. Kalau diartin sih kamu lagi. Oh, ini ada apa nih? Teror tahun lalu berkelanjutan di sini. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa kan. Akhirnya kita laluin sampai pagi nggak terjadi apa-apa tuh. Aming udah sadar. Kita masak-masak langsung sampai tetek ke Puncak Gede. Sampai Puncak Gede, Aming ngerasukan lagi. Kita bingung tuh. Berkali-kali tuh Bang ya? Berkali-kali. Maksudnya kita bertiga ini, ada Bamba, ada Polan. Kita nanya, ini ada apaan sih? Kok dia gini mulu? Yang kita takutin, dia lompat ke sisi kawah tuh. Oh ya, kawah. Iya, sisi kawah kan cuma dibatasin pakai tali besi apa tuh ya? Pakai ya besi jembatan itu ya. Ya. Di situ kita karena pagi ada beberapa pendaki tuh pada muncak lah di situ. Disadarin, ini ngomong Sunda lagi nih. Terus ada yang ngartiin, "Bang, turun." Ya, kita mau turun nih. Kayaknya nggak kondusif nih, temen gue begini mulu, ada apaan gitu. Setelah Aming sadar, kita turun nih. Nah, sampai di pertigaan itu tuh. Yang antara Pangrango, Kawah, Kanang Bedak. Entah kenapa dia ngajakin ke Pangrango dan kita bertiga iya aja. Sebenarnya kita mau turun. Alasannya sih kan kita belum pernah naik Pangrango nih. Nah kita naik nih sekitar 200 meteran lah, 200 meteran. Itu kita ketemu pendaki lain tuh, nyusul kita nih. "Bang, mau kemana?" "Gue mau ke sana, ke Pangrango." "Ayo bareng Bang." Itu rombongannya ada 2 rombongan, jadi digabung sama rombongan kita nih 3 rombongan lagi nih. Seperti tahun lalu kita naik, ketemu 3 rombongan dari 3 tempat yang berbeda dan semuanya belum pernah naik Pangrango. Semuanya gitu. tuh Bang? Semuanya belum pernah naik Pangrango. Jadi ya kita nekat lah, rabas nih. Nah, di situ nggak terjadi apa-apa. Aman ya? Aman. Nyampe puncak Mandalawangi itu siang lah kita. Siang. Camp. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi menjelang sore kita sudah wanti-wanti nih bertiga. Takutnya nih dia kerasukan lagi nih teman kita nih. Si Aming itu. Si Aming. Sore itu kita lewatin. Nggak terjadi apa-apa nih. Si Aming masuk malam sampai jam 8 lah. Nggak terjadi apa-apa. Nah setelah jam 8 kerasukan lagi. Kerasukan. Berarti udah 3 kali kerasukan. 3 kali kerasukan tuh. Akhirnya, nah ini rombongan yang ngikut kita nih dari Cipete sama satu lagi di apa tuh daerah Priok tuh. Warakas? Bukan. Apa yang jual-jual ikan? Pasar roller? Bukan. Bukan. Yang jual-jual banyak ikan-ikan lah tuh. Dari situ lupa tuh. Iya. Nah dia nolongin kita nih. Nah Bang, ya, kita bilang teman kita kayak gini nih Bang, udah bingung nih. Udah kita bantu jaga. Nah malam pertama di puncak Mandalawangi kita ngecamp, bagi tugas nih, 2 tidur, 1 jaga, gitu. 2 tidur 1 jaga. Kita jagain Aming nih. Beneran, saya tidur duluan nih, sama si Polan. Bamba ini jagain kita nih bertiga. Masuk sekitar jam 11 malam lah. Bamba bangunin kita. Bangun. Ada apaan? Tuh, lihat. Dia balik badan. Ini kan punya tenda ya, belakang tenda. Si Aming ini balik badan,
tuh komat kami di situ. Akhirnya kita baca-bacain tuh sebisa kita. Sadar lagi. Sadar itu nggak cepet. Sekitar 15 menit. Kita sadar, kita baca-baca ini. Akhirnya kita tanya ke dia nih, lu ngapa sih begini mulu? Nah, dia nyeletuk, ada yang ngikutin gua. Kok ngikutin lo? Iya. Siapa? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Dia di mana? Dia ada di sebelah lu. Di sebelah saya nih, tadi di dalam tenda. Iya. Karena kita udah lelah, capek, ditambah dia ngomong kayak gitu, ya sedikit kalut lah gitu kan. Kalau orang dulu tuh ngasih kode gini, Q. Ya, betul. Q, gitu. Q. Nggak makin lama. Nggak makin lama. Q. Tenda sebelah, dua-duanya keluar, dibalas Q, abang, Q. Sampai 2 orang. Temenin gua nih, begini lagi. Ya bang. Nah sadar lagi nih Aming. Akhirnya kita putusin buat begadang nih, sampai terang lah, sampai terang. Sampai pagi. Mau nggak mau. Jadi kita bawa buku Yasin, kita masukin tuh ke badannya Aming. Yasin kecil bang. Yasin kecil. Ya kita kan nggak tahu apa-apa nih. Aduh masukin lah, kalau aja nggak terjadi apa-apa nih gitu. Masukinnya di. Ya alhamdulillah sih nggak apa-apa. Dimasukin buku itu nggak apa-apa. Sampai datangnya pagi tuh. Nah datang pagi gantian nih, kita capek, kurang istirahat, kurang tidur. Kita tertidur nih. Begitu sadar nih, udah bangun setengah 10 pagi lah. Bangun, Aming hilang. Kita cari-cari tuh di sekitaran puncak Parangga tuh. Dia kemana nih? Oh, dia turun apa kemana? Karena kita belum tahu jalur tuh. Kita cari segala penjuru, ketemu. Tapi dia lagi jongkok. Si Aming. Jauh dari tenda bang? 20 meteran lah. Agak nurun ya. Agak nurun ya. Kan, ya kalau di puncak itu kan pohonnya nggak terlalu tinggi ya. Iya betul. Ada dia tuh, wah nih teman gue nih tarik. Lu ngapain lo? Nah dia sadar tuh. Gue juga bingung. Dia jawab gitu. Gue juga bingung. Gue ada di sini. Terus dia ngomong, lu jangan lewat sini lagi. Maksudnya gimana? Kita bentar lagi turun nih. Enggak, pokoknya lu jangan lewat situ lagi. Maksudnya gimana? Jangan. Nah, akhirnya kita terdiam nih. Kita koordinasinya sama 2 tenda sebelah kita nih. Ini gimana ya? Nanganin temen kayak gini ya? Ikutin aja dulu bang. Jujur aja, gue nggak ngerti nih. Yang ditunjuk dia nih kemana. Akhirnya siang kita terabas tuh. Habis makan siang, packing. Nah kita turun tuh, ngikutin arah dia tuh. Kebenaran 2 regu ini ngikut kita juga tuh. Ngikutin. Lu yakin mau nemenin gua nggak maksa nih. Gitu. Lu punya logistik ya? Ada bang, logistik. Ya udah, mau bareng-bareng. Kita terabas tuh turun. Kita ngeliat ada, kalau sekarang dibilang Gunung Masigit ya? Ya, oh di arah Masigit. Iya, ke arah situ tuh. Kita dulu nggak tahu, kita kan taunya gede Pangrango. Ternyata dari balik situ, loh ini, itu yang di itu kali ya, dari balik Surakencana itu kali ya. Nah, kita ikutin tuh jalan dari siang sampai sekitar jam 4:30 tuh. Kita kok nggak nyampe ke bawah. Kita itu jalannya bukan jalan ya, setengah berlari. Kan turun tuh, ya? Tapi ketemu jalur. Tuh ada jalur. Walaupun tertutup kita tebas pakai golok, ada jalur lagi. Ketemu jalur nih. Sore itu kita break makan sore, makan bareng-bareng kita makan. Ini gimana bang, mau camp bagaimana? Itu serah. Kalau mau camp, kalau mau lanjut, secapeknya aja kita turun. Nah kita akhirnya ngelanjutin tuh turun. Sampai bener capek kita berhenti, koordinasi. Udah di sini malam ini kita ngecamp di sini. Kita nggak tahu tuh shelter apa, kita nggak tahu. Itu lain tuh malam itu dengan posisi tenda ngelingkar begini semua. Jadi pintunya ada di sini. Iya. Ini 3 tenda. Pintunya ngadep ke tengah sini semua nih. Ke tengah semua. Jadi kalau dilingkarin kayak buat api unggun lah. Iya. Buat ngopi-ngopi depan tuh ya. Ya betul. Ini proses malam itu nggak mudah tuh. Nggak mudahnya karena si Bamba, teman kita nih, dia ngebisikin sesuatu ke Polan. Polan nyampein ke kita, ada apaan? Itu siapa? Kata. Siapa? Gua nggak bisa lihat apa-apaan. Lu kalau ketemu gituan, jangan diomongin. Tadi di sana nggak apa-apa. Lu nanya kayak gitu. Bukan.
ini kan kita masih di atas. Jangan ngomong kayak gitu. Lu risih nggak? Gue risih banget katanya. Ya kita netralisir teman kita nih. Lu tidur deh. Otomatis nih 2 teman kita nih tidur, 2 kita berjaga. Udah tengah malam deh, masuk malam tuh. Ya kita hendak gerak lah, ngobrol sambil bikin teh, ngobrol. Tenda dari anak apa yang periuk itu keluar 2 orang tuh. Lari, bang teman gua ngapa nih bang? Di dalam tenda. Jadi lehernya itu diginiin sama teman saya nih, satu. Kita pegang kakinya nih, baca-bacain. Itu nggak sembuh-sembuh tuh bang. Wah keluar, kita bingung tuh. Ya anak Cipete keluar nolongin. Bang nih gimana nih? Wah nggak tahu nih. Kenapa? Di tengah kekalutan itu ada suara ketawa dari atas pohon. Tak ngelengking tuh. Kita semua denger kok. Ini kayak ada yang nggak beres dah. Kok setiap gua naik ke sini, gua kena mulu dalam hati kita gitu. Ada apaan sih? Apa ada yang salah di kita gitu? Ya, kita briefing kecil di dalam tenda itu, kita ngobrol. Mau nggak mau kita harus ikutin jalur nih, apapun yang terjadi. Di situ ada sedikit clash ya, bang. Kalau tersalah jalur, lebih baik kita balik ke atas. Oh nggak bisa dong. Ini udah jauh. Kalau misalkan ukurannya sejam juga kita nggak mau balik ke atas. Iya. Belum tentu jalurnya kita apa. Sama ya. Sama. Kita lewatin tuh malam itu, ada beberapa gangguan. Nggak ada yang bisa kita lakuin kecuali baca-baca di situ. Kalau nggak baca-baca, lebih baik diem, tidur. Kita gantian. Satu tenda di anak Priok itu diisi semua anak Cipete. Mereka udah ketakutan. Ada yang di luar ngobrol. Dia bilang, gantian. Ini anak Cipete kenapa pada kabur? Nah, terornya pindahnya ternyata ke situ. Ke dia. Mereka pada berhamburan. Bang, gue tidur di tenda lu, silakan. Pokoknya bagi-bagi aja. Ada yang di sini, ada yang di tenda gua gitu kan. Orang ketakutan, Amang itu kan kelihatan dari mimik sama gerak-gerik ya. Ya betul. Ngomongnya agak gemeter gitu ya. Bukan dingin ya? Iya. Bukan dingin ya. Kita perhatiin ya. Ini orang bohong apa enggak ya? Tapi sambil ngobrol dia tuh nempel gini. Bang, gua di tengah dah. Ya udah sini di tengah. Kita tahu dia mau cerita cuma nggak bisa. Sampai datang masuk subuh lah. Nah, baru mereka pada istirahat tuh tidur. Udah gantian. Masuk pagi lagi nih bang. Pagi. Ya, hari ketiga. Dari malam kedua, air itu udah habis. Air yang dibawa sama rombongan Bang Rey itu? Habis. Jadi kan kita pakai selama begadang nungguin si Aming yang kesurupan nih. Pakai. Kita sadarnya tuh, lah air kemana? Nah minta nih sama ke tenda dia, gue bagian lu deh buat masak. Nah ketika pagi kita sadar semua, logistik ada, airnya nggak ada. Ini gimana nih bang? Dari semalam juga gue udah nggak ada air. Terus gimana? Ya kita turun. Pokoknya patokannya misalkan ketemu mata air, di situ ada jalur. Dia bilang, so tau lu bang. Bukannya gue so tau, barangkali aja kayak begitu. Yaudah kita sisirin aja dah. Akhirnya pagi itu kita nggak sarapan, nggak minum, nggak makan, nggak packing. Kita nggak mungkin berdiam di situ terus. Kita jalani bang pagi banget tuh. Sekitar jam 6 lewat dah. Kita turun tuh. Kalau pikiran kita sih, kita udah jalan sekitar sejam lebih nyusurin. Tanpa kita sadari, kita di situ lagi. Di tempat yang semalam itu? Di semalam itu. Sadarnya itu, kita patokannya pohon bang. Patokannya pohon. Sama ada bekas pasak. Kalau dulu tenda kita kan tenda pramuka tuh bang. Iya. Pasak dari kayu berarti? Iya. Dah, ada pendaki lain nih. Ini bekas gini ya nih, tancep-tancepan. Wah iya, cuma pas kita pada istirahat, itu pada saling tengok-tengokan. Dalam hati kita, ini mah tempat yang tadi kita ngecamp. Ya. Tenda lu di situ, tenda lu, dan ini tenda gua. Oh kita kesini lagi ya, sekitar sejam tuh bang. Kita diem, nahan rasa haus. Udah kita turun lagi nih bang. Biar nggak ada clash, kita pelan-pelan nih. Turun, sekitar sejam lagi kita turun, ketemu jalur itu lagi bang. 2 kali? 2 kali nih. Wah, ini nggak beres nih.
Nah, akhirnya kita berkumpul nih. Gini aja deh, kita bikin tanda. Tanda apa? Cari sesuatu yang bisa kita tumpuk di tempat yang udah kita jejak yang tadi nih. Kita nyari ya bebatuan gede kecil, kita tumpuk tuh kayak punden berundak ya. Oh, kayak gede kecil. Nah, kita jejak-jejak nih ke atas. Itu buat tanda tuh bang. Pokoknya nih tempat udah gue lewatin gitu. Kita nggak mau ngambil pusing. Ah kok gue dikederin gitu kan ya. Setelah kita bikin nih tanda-tanda, kita turun nih. Kali ini kayak lebih lama, sekitar 2 jam kita turun nih. Udah mau mulai siang tuh bang. Iya, tapi kan hutan ya. Batas matahari itu nggak masuk. Kayak gimana ya? Kalau misalkan di jalur-jalur pendakian tuh pohon banyak, cuma matahari nggak masuk, ketutup pohon tuh. Saking padatnya pohon ya. Saking padatnya pohon. Kita merhatiin. Cuma saya itu nggak merhatiin apa langkah kita ke atas. Enggak. Kita kan turun, nunduk aja. Sekitar 2 jaman tuh. Nah dalam hati kita nih, wah kita udah nyasar nih. Terus nyeletuk teman. Kali ini ketemu jalur nih kita bro, gitu. Kita diem aja dalam hati. Nggak lama dia ngomong, ada akar. Kita ngelewatin. Oh bukan nih. Ini bukan tempat yang tadi. Ini tempat baru nih jalur. Nggak lama sekitar 1 meter 2 meter lah. Nah dari kejauhan kita ngelihat, ya batu itu lagi. Kita mendekat nih, bang, gimana nih bang? Kita samperin, tanda itu kita ketemu lagi. Kita berarti 3 kali ada di situ. Itu hari udah mulai siang ya. Karena kita nggak sarapan, kita nggak minum, mulai nih bang, emosi. Mulai ya. Dari beberapa pendaki ini mulai emosi nih. Ngomongnya udah kasar. Itu sangat kasar. Mereka nuduh tim kita nih. Gara-gara gue ngikutin lu nih, gue jadi kayak gini. Nah teman kita kan emosi. Maksudnya ya kita misahin. Kalau keadaan kayak gini jangan salah-salahan. Apapun yang terjadi kita harus bersatu. Nggak bisa kata dia, nggak bisa. Ini gimana? Lu harus tanggung jawab. Dan gue aus. Nah, kita ngasih tahu, sabar bang. Kita semua aus. Kalau mau lapar makan, logistik kita banyak bang. Nggak. Kita butuh air. Nah karena kita pernah ikut pelatihan. Baru ingat tuh bang. Oh iya, udah siang nih. Ngambil kantong plastik, bening, kita masukin itu bang, daun kering, cari daun kering. Kita tiup, ikat, miringin. Ya matahari nggak terlalu banyak lah. Masuk ya. Masuk. Wah kena nih, pokoknya kena sinar matahari lah. Ada embun tuh bang di plastik. Wah ini air nih. Kita buka tuh, weh ada embun nih. Dijilat tuh bang sama temen. Tuh rasa seger bang. Kita juga nyobain. Wah enak juga ya. Mereka pada, gue bagi dong. Tapi nunggu ya. Ini gue gantian. Air tuh nggak banyak bang. Nama embun gimana ya? Ada misalkan kantong nih, ya seginilah. Sedikit lah. Masa kita minum dikit. Yang penting ini basah nih bang. Oke siang itu kita lewatin. Karena 1 kantong kita ganti-gantian tuh. Sampai dijilat-jilatin tuh sama temen tuh. Tapi tetap emosi tuh masih meledak-meledak. Nah mulai masuk sekitar habis johor lah, sekitar jam 1-an. Ini mulai delusi berlebihan nih. Anak Cipete, anak Priuk. Oh tim kita nggak ya? Mereka udah delusi berlebihan nih. Ngomong ngaco, wah ngomong udah kasar. Sampai masuk waktu sore, pecah semua emosi di situ. Mereka pada cabut senjata tajam ke kita. Namanya orang dehidrasi, delusi berlebihan. Mereka nantang kita mau ngebunuh teman saya nih. Gue butuh darah lu, gue aus. Wah ini bukan dia nih. Bilang oh nggak kayak gitu bang. Ketika dia hunus senjata tajam, ya kita juga hunus senjata tajam. Dia bilang bener-bener sangat panik tuh bang. Ini masalahnya hidup dan mati nih. Jujur aja, saya waktu itu diem. Saya nunduk aja. Tetap saya disalahin nih sama ya pendaki dari Cipete, Mabrik, saya disalahin. Kalau itu rombongannya, nah, kata temen saya nih, gua nggak maksa lu ngikut kan kemarin dari puncak Mandalawangi. Nggak boleh mau ngikut. Dari bawah juga kan, dari pertigaan, gue juga nggak ngajak lo. Kita kan sama-sama ke puncak. Ketika gue nerabas ke sini, gue nggak tahu. Kira ya begitu aja lah. Atau kita diam. Ini maunya gimana? Nah di situ voting.
Nah, karena saya nggak mau disahin lagi, teman saya voting. Udah, siapa yang mau tunjuk jalan? Nah, 2 tim ini nunjuk, karena lu yang mulai, lu yang harus tanggung jawab. Udah. Nah, ini nyolek gimana? Ya deh, terusin aja. Lagi udah jam segini nih, tanggung. Malam itu kita nerabas pakai lampu badai ya, pakai lampu minyak tuh, pakai minyak tanah. Iya. Jalan tuh, kalau udah lelah kita nggak tahu itu di mana bang, kita nggak tahu. Udah di sini, kita udah ngebuka tenda, nggak buka tenda. Kita tidur ya gelar itu aja, apa matras, tenda kita tuh kita jadiin alas di situ. Terus kita kasih garis-garis nih buat tanda. Kita masih di tempat yang sama, cuma mereka di sana, nah kita di sini nih. Kita nggak tahu nih malam itu ada apa lagi nih, gitu kan. Jujur aja tim kita nggak ada yang ngeliat. Tapi ketika lewat tengah malam, nah itu beda. Itu beda. Kita semua bangun tuh. Nah suara yang kemarin ketawa itu ada lagi di situ dengan suara yang sama. Kita bangun. Yang melengking itu bang? Melengking. Kan kita bikin jadi ya maaf ya, kita nebangin pohon nih. Kita bikin api unggun lah buat ngangetin badan. Pertama, kita dehidrasi, kita belum makan. Masa iya badan kita kedinginan di sini? Kita bikin api unggun nih bang, sebisanya pohon-pohon yang kita tebangin tuh kita kumpulin di situ tuh buat ngangetin badan. Ketika kita lagi istirahat nih, nggak tahu mau ngapain, suara itu ada lagi ketawa. Kita pindah posisi nih bang, tim saya. Gue pindah posisi. Lu mau kemana? Jangan lari. Bang, gue mau lari kemana? Ini udah malam. Gua nggak mungkin nunggilan lo. Gua mau pindah posisi aja. Ya terserah. Udah pada emosi tuh bang. Kita nggak ada yang tidur tuh bang. Nggak ada yang tidur. Semuanya bang? Ada beberapa sih tim kita nih nggak ada yang tidur. Nggak tahu tuh udah jam berapa kita nggak tahu. Kita udah kalut, udah capek. Tahu waktu lah bang ya. Ya. Kita mau ngapain nih? Ngerokok tuh nggak enak bang. Nggak ada air. Gimana ya? Dari kemarin tuh kita nggak dapet air nih. Ngerokok, nggak minum, nggak enak. Nggak. Ya kita mau sendagurau juga bingung. Suara itu datang lagi dengan suara lengkingan. Kita diem lagi tuh. Terserah deh mau diapain, dalam hati terserah. Gue mau turun. Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf. Nah mulai masuk udah mau fajar kali ya. Langit kan agak beda gitu ya. Kayak ini mau pagi deh gitu. Kita lemas tuh. Karena semalam kita pindah posisi, beku nih. Ya ini apaan sih? Kok dingin banget? Bentuknya pipih tuh bang. Bentuknya pipih. Lonjong gitu. Kita nggak tahu. Ketahuan itu pagi. Nah mulai merah-merah. Mau subuh kali itu ya. Tidur. Tanpa sadar. Kita tidur tuh. Semua tidur bang. Bangun pagi. Masih pagi juga. Kita dapat beberapa jam tidur. Melek. Loh. Gue di mana ya? Gitu. Gue masih di gunung nih. Ya kebenaran, ya teman kan tidur gini, ngiler gitu ya. Sama-sama melek. Kita masih sini ya? Udah pagi nih. Sambil lihat-lihatan gitu. Ternyata nih dua rombongan ini mundur ngeliat kita. Ngapa nih dia? Ya lu, kita merhatiin ya. Kayak jijik lu ngeliat gua. Kita bangun kan tuh berempat. Kenapa ya? Pas kita nengok begini. Lah itu kayak ini ya, kayak makam ya, kayak kuburan yang masa sih kita diri tuh bang. Ternyata dari tempat kita rebahan di sini nih sampai ke sana ada empat. Bentuknya tuh apa, batu-batu lonjong, ada nisannya gitu kayak batu gimana, pipi panjang tuh. Loh, tanah ini kita untung nggak kita injak nih bang. Tanah gundukan itu? Ya, tanahnya rata bang. Rata. Cuma ada batu. Nah di situ kayak nisan gitu bang. Nggak panjang, kayak itu kayak batas gitu ya. Ini pala ini nisannya gitu. Lah, gini ya nih, kayak kuburan. Kita karena ngeliat ekspresi mereka yang mundur, ya kita juga kaget, buset kayak kuburan ya. Wah kacau nih. Kita minggir, kita berdiri, perhatiin dengan jelas gitu ya. Wah iya kuburan. Kok gua ketemu ginian ya? Kok kesini ya? Apa iya mah di atas gunung ada ginian? Belum ketemu jalur tuh bang. Tanpa ada komando kita angkat atas semua bang. Pagi pokoknya patokan itu jam 9 matahari udah mulai kelihatan. Bikin itu lagi tuh.
Yang air sama apa? ya. Daun kering. Ya, kali ini saya paling depan. Jalan nih, udah tertati-tati nih. Wah, terang nih. Hup, dia maksa tuh. Gue minjem plastik lo. Kita kasih aja. Ya, lu buat aja sendiri. Saya maju nih. Saya sama 4 teman saya nih. Udah lemas tuh, lemas banget. Tanpa saya sadar nih, saya kayak nginjek becek-becekan gitu, Bang. Ya, nginjek becek-becekan. Apaan nih? Apa nih hayalan gitu ya? Gitu. Wah, kayaknya air deh gitu. Oh, becek-becekan. Itu kecil tuh. Kayak air. Begitu pas saya deketin, saya paling depan nih. Teman saya istirahat, saya jalan ke depan. Air. Nah, saya taruh tas, tampak gini. Gua ngigo. Iya, ternyata mimpi Bang ya. Iya, tapi udah terang, Bang. Udah terang. Terang. Nah, kita ngedeketin ini mata air. Kalau emang nih air, gue minum nih. Nah, sebelum kita nyendok ini, kuping kanan ada yang bisikin. Baca bismillah. Kirain teman. Loh, siapa? Kita nengok gini. Ini bode lo, siapa gimana? Kita nunduk lagi, baca bismillah 2 kali itu, Bang. Temen jaraknya jauh, Bang. Kan mereka pada lemas. Karena Bang paling depan tadi ya. Saya paling depan. Wah, 2 kali ditegur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ngomong tuh, saya cuma minta air. Dari kemarin nggak mau minum air nih. Udah, pas kita pegang, bener tuh Bang air. Kita basuh gini. Nah, ini kan tidur kan di antara tanah sama batu itu tuh semalam tuh ya. Ini tanah, Bang, kan kalau air digini tuh coklat. Iya, coklat. Buat aku gini. Wah, bener nih air nih. Ada botol mineral, kita potong tuh. Buat nyendokin gini nih, Bang. Mata air kecil, Bang. Masukin ke botol minuman. Saya minum dulu nih. Nyendokin. Dapat tuh 3 botol. 1 saya taruh tas ransel, 2 saya bawa ke teman saya. Lu mau minum nggak? Dia ngeliatin ya, kayak orang nggak percaya. Gila lu ya? Kok gue gila? Gue nggak gila. Gue mau ngasih lu air. Tahu-tahu teman bangun, lu jangan ngumpetin air. Lu duduk dulu. Gue mau ngasih lu air, buka mulut lu. Dan ketika dia buka mulut, saya buka botol nih. Dia diam, saya kasih aja. Wah, bener, lu dapat dari mana? No, ada mata air di depan, no. Gue bilang, ntar gue ceritain lah. Gue bilang, ini lu minum dulu. Nah, saya samperin teman saya satu lagi. Lu mau minum nggak? Dia diam ya. Nih, minum. Ketika dia minum, dia nunduk. Lu ngumpetin air ya? Pasti ngomong kayak gitu, Bang. Masih sempat-sempatnya ya ngomong gitu ya. Tapi pas minum, jemput teman saya lagi minum. Akhirnya saya kumpulin, gimana? Masak yuk, lapar gue. Ya terserah. Tapi tolongin dong yang itu tuh, kesian. Udah, kita sendokin air. Akhirnya kita sendokin air, kita samperin ke mereka. Saya kayak gimana ya, pada gini. Orang ngapa ya? Orang ngapa ya? Udah minum aja, kasih lagi timnya. Nih, semuanya pada begini ngeliatin saya. Kenapa lo orang? Dia tinggal sambil merhatiin ya. Mereka berbagi air tuh, nyamperin. Tapi marah kali ini, Bang. Lu ngumpetin air kayak gini. Dari kemarin gua haus. Lu udah gua kasih air, masih marah aja. Ntar gue jelasin. Gue nggak ngumpetin air dari kemarin. Gue nemu mata air. Wah, ngejawab nggak enak lah. Teman saya ini bertiga diam. Gue nemu air di sana di depan. Bukan gue ngumpetin air. Lo lebih baik lo minum dulu. Tuh waduh teriak tuh. Wah, semua pada teriak, Bang. Senang teriak senang atau? Nggak tahu. Wow, kita diam ya. Ya, kita sih lumrah, Bang. Karena kita capek, dehidrasi, delusi, diemin aja. Lo mau bergabung sini botol lo, minum. Ayo berkumpul, baru kesadar semua di situ, Bang. Ketika bikin lingkaran, sorry ya, nggak apa-apa, gue bilang. Lo nemu mata air di mana? Masa iya dari kemarin baru ketemu mata air? Gue nggak tahu. Gue ketemu mata air aja. No, mata air di sana. Nah, pas begitu Jandeng lihat, kok ada becek-becek, wah bener nih mata air. Akhirnya di situ kita cair tuh. Kita udah minum, kita makan. Gimana nih? Udah selesai nih, turun yuk. Lu tau jalur?
Nggak tahu gue. Yang penting gue turun ya, di mana ada mata air. Ini gini nih, masih ada turunan. Di jalan akhirnya tuh udah kenyang lah, minum. Jalan, dengar suara gemuruh tuh bang. Seingat saya masih di Punggungan. Punggungan. Saya masih di Punggungan bang. Lah, kayak masih di sini-sini aja dah. Ya turun, paling beberapa itulah, kok masih di sini-sini aja gitu ya. Kita deketin, loh, itu kayak itu deh, apa? Kayak air terjun dah. Mana? Kali ini kita udah nggak delusi bang. Itu air terjun tuh. Masa sih? Itu air terjun. Gue yakin air terjun. Kita ikutin tuh. Ketemu jalur. Cuma curam tuh bang. Kita gimana cara turunnya? Peralatan nggak ada. Nah kita tebas. Ada jalur tuh bang. Jalur. Ini kemana ya? Kita ikutin terus tebas. Makin lama. Cuma kita masih posisi di atasnya bang. Ngeliat air terjun bang. Benar itu air terjun. Kita ngeliat ada tiga air terjun berbeda tuh. Kita lewatin. Mungkin udah ngelewatin siang ya, sekitar jam 2 lewat tuh ya. Jalan nyusurin, ada suara teriakan tuh, woi kak, berarti gak ada orang tuh bang. Oh iya. Wah ada orang nih, gue bilang. Lu denger gak? Gue denger. Ikutin suara, kita ketemu kayak kubangan gitu. Kubangan, air bang, kita ikutin. Wah ada kubangan nih. Jalan lagi, lama-lama kubangannya gede gitu kan. Wah banyak air sini. Wah bagus dah, ketemu sumber mata air, kita susurin tuh bang. Lama-lama itu ada 3 jalur tuh air. Tuh 2, 3 kita ikutin. Lama-lama suaranya kencang, weng. Kita mau jatuh di air terjun bang. Lo kok di sini sih? Gara-gara ngikutin jalur air itu. Jalur air, nggak bentuk kayak sungai gitu, nggak gede dia. Wah suara itu sampai kedengaran kita, wah ada orang nih, wah ini mata air nih, mata air terjun tuh bang. Wah air terjun, wah hampir tabrak lagi bang. Ada plang, situ gunung. Oh situ gunung. Ya, plang situ gunung. Kita turun tuh nyisirin. Wah jalannya setapak nih, kita ikutin turun. Kita nggak tahu nih tim, nggak tahu ketinggalan. Kita gua di sini, baru nyusurin. Itu bener tuh, ada anak pramuka naik, mungkin lagi pendidikan kali ya, naik tuh. Wah ngeliatin kita udah compang-camping, walaupun kita udah begini, ya nggak mandi, bau lah dilatin. Ah dari mana? Gua dari sono noh. Masih dari atas, gua dari sono, dia ngelatin. Ah kakinya tuh, kenapa kaki gua? Itu jalan aja. Ini ke bawah bener? Ya ke bawah. Kita tuh banyak anak pramuka tuh. Terjun, kita melipirin gini, ada banyak warung-warung tuh. Kita udah nyampe bawah. Dan nemuin, Bu, jualan apaan aja? Kita sikat semua bang makanan situ. Bang. Ibu-ibu ini keluar dari warung. Ninggalin kita. Oh, udah ngumpul, kita makan nih. Bu, saya borong ini, Bu. Maaf ya, dulu ada miras di sana. Orang itu. Kita minum, Bu, ini berapa? Kita minum, kita apa nih, kita makan di situ. Kayak orang kesetan, ibu-ibu ini, ibu-ibu ngapain nih ke sini? Sungai kecil, air terjun, dia ke arah tanjakan tuh. Ibu-ibu ngapain ya? Tuh lama tuh bang, sekitar 2 jam datang tuh akang-akang nemenin kita. Baru nyampe, iya dari mana? Dari sana. Dia bilang, saya dari sana, dari atas. Oh nggak lama ada ranger ya? Datang dulu, ada 2 orang lah nemuin kita ngobrol. Kang, dari mana? Saya dari atas bang. Kan numpang istirahat. Ibu itu jelasin, kalau mau istirahat aja dulu. Cuma jangan ganggu saya. Lah bu, kan saya mau beli, duit saya ada. Nih saya borong, saya bayar kok. Iya. Nggak bayar nggak apa-apa. Loh kok gini sih bu? Iya, mau kalau orang Sunda ngomong apa? Hampura. Lah bu, kenapa bu? Saya bayar. Disaksin kan tuh, Kang saya bayar kok, kita makan, hitung aja berapa kita bayar kok. Ibu tuh di balik ranger mundur kayak ngebisikin sesuatu. Nah kita diajak ngobrol, emang naik dari mana? Oh dari atas. Kang kita mau bersih dulu, punya surat jalannya gak? Ada, saja kita kasih nih. Pas dia kita ngeliat, ini nggak salah. Enggak, saya bilang nggak salah. Emang kenapa? Ya ngontak HT kali ya, ke arah
Cibodas sama itu ya, yang ngomong bahasa Sunda lah. Kang tunggu sini ya, saya ngabarin yang di pos atas. Oh iya, kita mau istirahat dulu di sini. Nggak lama tuh disusul tuh ngobrol, ada masyarakat setempat. Bawa, saya ingat tuh bawa merang bang. Merang padi. Oh. Bekas padi dipotong tuh, batang-batang padi. Kita ditanyain, yang mana ini? Mau ikut ke kantor gak? Jauh nggak? Ya, 2 kiloan lah. 2 kiloan. Ya udah, tunggu sebentar ya. Kita nungguin teman kita yang masih pada tidur, kita bangun. Yuk, kita dikawal. Kalau nggak satu, ada 10 orang ngawal kita. Kang, tapi kita nggak ditanya-tanya di situ bang. Oh, ya. Ibu ini masih ketakutan nih. Bu, berapa? Enggak, jangan. Loh, kok gitu, kita ngasih duit aja. Bu, cukup gak? Dia nunduk aja. Loh, lu kenapa? Gua kan bayar. Kita ngasih. Kira-kira harga seginilah. Di era itu gitu, kita kasih duit aja. Bu, tolong diterima, maaf. Agak gorengan, kita habisin. Nah, beberapa botol minuman itu segini bu, nah, kita kasih. Kita tinggal, dia nunduk kayak. Selama perjalanan tuh situ gunung kita nanjak turunan, ada jembatan tuh kecil, ada ngelipir ke kiri tuh, ketemu pos. Sejam lebih lah, nyampe pos pendaftaran di Cisaat. Gitu. Kang, ini di mana? Ini Sukabumi. Kita nggak percaya tuh bang. Loh, kok Sukabumi ya? Serius bang? Serius? Kamu duduk sini dulu, kita mau wawancara sedikit. Ya nggak apa-apa. Ini timnya semua? Oh enggak. Ini beda kelompok. Kebenaran kita naik bareng, turun bareng gitu. Iya. Saya ditunjuk, Dek, kamu duduk sini. Iya. Itu kaki dibersihin dulu. Udah pak? Enggak, itu kakinya dibersihin dulu. Kenapa pak? Pas kita buka, nah ini ada tandanya. Pacet masih nancep di sini. Ini tandanya. Oh, bolong bang ya? Bolong. Pantesan dari yang anak pramuka bilang, itu kakinya saya nggak sadar. Pas saya buka, tuh udah gede bang, nancep berdiri gini. Berarti darahnya berceceran dong saya itu. Kita udah nggak ngerasain gitu kan. Pas buka sepatu, ya adalah lecet-lecet. Nggak tahu lah, udah nggak karuan. Tapi yang paling mengenang itu yang tadi itu bang. Ini masih bekasnya itu ya. Nih bekas, kalau ini kan bekas luka gini korengnya. Ini bolong. Aduh. Ini bolong. Yang kira dicabut sama orang situ, dikasih apa? Bako tuh. Baru dipotong, cabut, nyecer, terus dikasih apa obat sulfatilamid kalau nggak salah tuh. Dia kayak bubuk, baru dikasih kayak plester gitu. Teman saya di sini banyak, ada yang di sini. Berarti semuanya tuh bang? Beberapa pada kena. Diobatin. Kalau kata orang sono, pembersihan ya. Ini mau dibersihin dulu. Bersihin apa? Kita kan udah bersih-bersih pak. Bukan. Ada diceritain tuh. Dia ngomong bahasa Sunda, kita dengerin. Pak, saya mau diapain? Udah kamu diem aja. Dia ngeluarin merang. Kita suruh duduk, dikasih air, pala kita dipukulin satu-satu. Semua. Ceprat. Ada ketua ya masyarakat situ, ya tokoh situ lah ya. Masyarakatnya. Doain kita tuh. Kita diem ya. Dia ngomong apa ngomelin kita nggak tahu kan, kita nggak ngerti bang. Oh ya, bahasa Sunda itu ya? Iya, kita diem ya. Begitu prosesnya udah selesai, kita suruh duduk. Kamu mau kemana lagi? Saya mau pulang. Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa. Kamu sini dulu. Ini belum steril. Maksudnya gimana ya? Belum steril ya. Yang rombongan dari ini nih, Priuk dan Cipete, teriak. Beramburan. Kenapa? Nah, ada yang masukkan tuh 2 orang. Teriak-teriak, mencak tuh bang, kayak orang silat, tak. Dipegang tuh sama orang situ. Kita diem ya. Pak, ini kenapa sih pak? Kita ditanya tuh, Dek, kamu lewat mana? Saya nggak tahu. Kamu lihat apa? Kalau lihat, kita lihat semua pak. Kalau lebih detail, nggak ada yang bisa kita jelasin secara detail pak. Ya, gambarannya di sana ada apaan? Dari puncak Pangrango tuh pak, kita nggak tahu, kita turun aja. Hampir 3 malam pak, kita nggak dapat turunan.
kita nggak punya air. Di hari terakhir itu kita tertidur karena lelah. Kita ketemu ada 4 seperti makam. Itu nisannya lonjong, Pak. Berdiri tuh Bang, masuk itu. Jadi dia berdiri semua. Kamu serius? Tanya aja nih teman-teman saya semua. Ini tanya aja. Orang saya tidur di situ berempat, yang lain di tanah. Pada nggak bener Pak. Saya masyarakat sini aja belum pernah ketemu. Karena ini ada yang kesurupan, disadarin, baru pada ngomong tuh. Nah, kejadian yang malam itu kita nggak ngelihat, mereka yang ngelihat Bang. Nah, di situ diulas tuh sama dia. Kamu lihat apa? Apa? Buat ngebersihin mata nih. Apa? Biar ketutup. Diginin, kamu ngeliat apa? Masih ada gak? Masih. Dia cerita, Pak. Dari malam kedua itu cewek ngikutin kita terus. Dia mau bawa kita cuma nggak bisa. Itu silih berganti, turun, terketawa, turun. Yang lebih jelas mereka, kita diam. Tapi ketika pas malam ketiga, tengah malam, nah kita ngeliat kelebatan. Saya cuma ngeliat kelebatan loh, dia bilang. Nggak tahu itu hayalan saya apa gimana. Mereka jawab, enggak Bang, itu benar. Yang lu tidurin, lu ditungguin sama ada cewek, kakek-kakek di situ. Itu berempat, lu didudukin di situ. Makanya gue mundur. Kita kan kaget, masa sih? Iya. Tapi begitu pas mau menjelang subuh kita udah lelah, gue udah nggak ngeliat lagi tuh Bang. Iya, gue lelah, gue tidur. Nah lu, gue nggak tahu. Gue tidur pas mau subuh sih, gue bilang. Bang ada apaan? Iya Bang. Pokok sosok-sosok yang kayak gitu, gede-gede, ada di sebelah lu. Nah kalau bilang, nah ini tanya nih Pak. Mereka semua ketemu, ngeliat ada makam. Ganggu gak? Kok ganggu sih? Ya ganggu sih Pak. Soalnya dari Alun-Alun Surya Kencana, teman saya ini udah kerasukan terus. Nyata dari tadi kita ngobrol sih Aming dang diam. Oh, Aming temennya Bang Re yang kesurupan mulu itu ya? Iya dia diam. Kita kan ditanya jawab, dia diam. Ming ngomong lu ada apaan? Langsung dipegang sama masyarakat setempat begini ini. Teman kamu ini ditindih banyak ketempelan Bang. Itu pas dipegang berontak tuh Bang. Ya percaya nggak percaya begitu di rebahin, badannya kayak orang diginin pakai alat kejut ya. Oh, dek gitu. Bang, tuh mental yang megang Bang. Dang. Ketawa ngelengking, suaranya berubah-berubah tuh Bang, pegang lagi. Banyak. Yura di situ kita hampir mau nangis. Teman gua ngapa ya? Kok dia terus ya? Lama proses tuh Bang. Sejam lebih lah. Kita di jampi tuh ngobrol. Pak, tolongin teman saya. Kamu berani banget loh di situ. Saya nggak tahu Pak, saya nih ngikutin dia nih. Di puncak Parango dia kerasukan. Dia ngomong, jangan lewat jalur situ lagi tuh. Mau turun ke Kandang Badak. Lewat sini, kita ikutin aja Pak. Jujur aja, begitu pas kita turun, kita ngeliat air terjun loh Pak, cakep-cakep. Wow, pada kaget tuh, air terjun di mana? Bener Pak, tanya nih semua. Kalau nggak salah ada 3 air terjun Pak, kita ngeliat air terjun. Nah mereka pada geleng-geleng, kamu berani banget. Bukannya berani, ini kita terpaksa Pak. Kita terpaksa. Ditambah teman kita ini kesurupan. Jujur aja Pak, antara capek, kurang tidur, dan saya kekurangan air. Nah hampir kita bentrok Pak di sini. Ya mau nggak mau kita berdiam diri, doa-doa, bablas. Lama pas diobatin sadar tuh teman kita. Nah baru jadi teman kita sadar, pindah ke yang mediator itu. Iya ngobrol. Ini maaf ya, mohon maaf ya, bukannya saya sesembar. Yang saya dengar tuh kayak gitu. Dia ngomong, yang Sinto Gendeng. Karena kita kalut, ya aja kita yang Sinto Gendeng. Ya kita kan ditanya tuh ngobrol. Ya saya mohon maaf, kita cuma mau naik dan kita mau turun. Ya pokoknya dia ngomong, ngakunya sih kesurupannya itu. Itu yang tadi disebutin sama Bang Re tadi ya Bang ya? Iya. Percaya atau nggak percaya, itu teman-teman kita tuh pada nyaksiin. Kamu masuk jalur kita, nggak izin. Kita nggak tahu Bang. Pertama kali ke Pangrango, pertama kali
buka jalur nembusnya kok ke sini ya. Kok ke Cisaat ya, ke Sukabumi. Itu lintasnya jauh, Bang. Jauh banget, Bang. Itu udah capek sampai ini ada bekas nih di sini nih. Bekas pacet teman kita udah capek. Ya mau nggak mau ya kita minta izin, mohon disterilin di situ. Kira-kira saya harus ngapain? Enggak, udah itu aja. Apa? Kalian boleh pulang. Ya udah, akhirnya kita diantar naik angkot dari tempat pendaftaran sampai ke terminal Cisatu, ada patung ikan mas apa ya. Nah itu sampai di situ tuh dianterin. Oke kita makasih banyak. Mau kemana Kang? Saya nggak tahu. Yang penting udah ketemu banyak orang, kita udah seneng. Walaupun kita tertatih-tatih nih. Nah dari situ kita nggak pulang. Nggak pulang? Enggak, kita ke puncak pas. Semuanya, yuk, tanggung, ke sono yuk. Akhirnya ke bonceng mobil sampai ke puncak pas tuh ada pos-pol, kita nongkrong di situ. Sambil kita ngobrol di situ, ngeliatin, maksudnya nih Bukit Geger Bentang tuh ya, Bang Rango, gede, kita merhatiin ya. Kita naik dari sana, Putri, ngelewatin ke sana, kita nunjuk tuh pakai jari. Bagaimana bisa ke sana ya? Kok bisa ke situ ya? Gue juga bingung. Ya ini pengalaman aja. Kita nongkrong sampai pagi tuh di warung-warung situ lah kita nongkrong. Ya kita ngobrol aja. Kita pulang semua sakit bukan karena ketumpangan, kecapean Mbak. Jujur saya nggak bisa ngeliat gitu-gituan. Tapi ketika di sana seperti pendakian pertama saya bertemu sosok ini. Kenapa selalu di gunung? Ketika udah turun pendakian, saya nggak pernah ngeliat gitu-gitu. Enggak. Ditampilin sosok enggak pernah. Tapi ketika di hutan ada di beberapa gunung lain lagi Bang ya. Kita ini mah kisi-kisi. Nanti. Kalau orang papasan kelihatan dong. Kalau papasan. Set. Ini cepat. Set. Itu kita ngeliat semua. Set. Nengok dia udah nggak ada. Set. Ada orang jalan ngejik-jak kita hilang. Ada di beberapa gunung. Nanti akan Bang Ray cerita lagi Bang ya, tapi ini dulu nih Bang. Ya Bang. Ya, siap. Kayaknya itu aja. Bukan buat saya bukan pengalaman nih. Saya cuma mau berbagi aja. Hati-hati ketika kita masuk ke hutan. Ini bukan pertama kali saya ketika teman saya ini nemuin kayak gini. Pokoknya jaga-jaga. Yang penting siapin mental, fisik, kekompakan. Itu penting. Itu aja jaga gituan. Selebihnya kita serahin dah. Jangan lupa sama Tuhan. Itu aja. Oke, itu teman-teman semua cerita dari Bang Ray nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango di tahun 1997 bersama rekannya yaitu Bang Aming, Bang Polan, sama satu lagi Bang? Bamba. Bang, jadi berempat Bang ya? Berempat. Dan ternyata rombongan Bang Ray ini tersesat selama 3 hari. 3 hari. 3 hari 2 malam berarti Bang ya? Ya. Jadi totalnya berarti itu 5 hari dong? 4. Nyasar kan 3 hari ya? Ya. Disurkan sehari, ya. Mandalwangi 5 hari 4 malam. Ya. Oke, ini banyak sekali ya teman-teman semua yang bisa kita ambil gitu ya dari cerita Bang Ray, dan gue juga bingung untuk menanyakan di hal apa gitu. Ya yang tadi udah disinggung sama yang tokoh masyarakat itu ya Bang ya. Yang masalah 4 patilasan, yang tadi gue nggak mau sebutin lagi nama itu. Tadi teman-teman udah disebutin. Dan juga di saat situasi nyasar Bang ya, amit-amit nih gitu kan, amit-amit gitu kita nyasar, kita harus menjaga kekompakan. Tadi tuh udah disampaikan oleh Bang Ray bahwa ya karena keadaan terus haus gitu ya, lapar gitu kan, terus mindset kita pengen sampai rumah, pengen ketemu orang, jadi saking rasa haus itu tinggi, gue bunuh lo dok, gue pengen minum darah lo. Apa itu Bang ya? Bukan makanan yang penting. Ketika kita ketemu kasus seperti ini, itu air butuh banget Bang, bukan makanan. Jujurnya logistik kita banyak Bang, nggak bisa dimakan. Mau dimakan, airnya dari mana? Iya, minumnya. Andaikan kita masak pakai apa? Pakai apa, betul.
logistik padat ada gitu. Ini caranya makan, kalau misalkan tahu mie instan ya, kita hancur-hancurin, kita makan, setelah itu seret. nggak mungkin bang. Makanya mau nggak mau ya kita harus nenangin diri, walaupun kanan kiri kita nih yang orang baru kita kenal juga gitu ya, mereka marah-marah, loh kok kita tenang, mereka kayak orang kesetanan gitu. Kita coba tenangin, sampai terjadi kayak gitu, kayak gimana ya? Ingin rasanya saya mau kabur nih, gue lari. Mau lari mau kemana bang? Iya betul bang, betul. Kita turun, kayak tadi kita buat tanda, kayak punden berundak gitu ya. Dari batu. Ya, pertama, kok kita jalan ini lagi ya? Kita turun lagi, loh kok ada ini lagi? Nah kita inisiatif nih, udah kita bikin tanda. Kita bikin kayak tadi tuh yang saya jelasin, ketemu lagi. Sampai tadi kalau nggak salah 3 kali ya. 3 kali. Dia bilang ini kita disasarin kok lama banget gitu ya. Bisa kayak gini, mending kalau dapat air. Kita jujur aja, kita udah pasrah. Kita ingat orang tua, benar di rumah tuh kita ingat orang tua aja. Dalam hati gini, gue mau cium kedua orang tua gue mau pulang, gue nggak mau mati di sini, dan gue juga nggak mau ngeliat temen gue pada mati di sini gitu. Jujur aja, hati saya nggak egois, saya lebih mentingin lo mendingan turun selamat, gue nggak apa-apa di sini buat tanda gitu, asal lu selamat gitu. Saya ketika saya misalkan ntar udah bener-bener udah ngedrop, tinggalin gue di sini, kita dalam hati tuh ngomong, tinggalin gue di sini, lu turun, lu cari bantuan kemana kayak gitu. Gua lu jadiin tanda aja di sini, cukup di sini. Saya sampai nancap golok babi di ini, di tanah. Cek nih, tancepin. Lu ngapain? Enggak apa-apa. Oke, kalau misalkan ketemu situasi udah bener-bener parah, saya udah nggak kuat, saya persilahkan. Ya kayak tadi, saya diancam sama tim lain. Silakan. Lu giniin gua, minum, lu turun, biar gua jadi tanda di sini. Lu nggak perlu jadi korban, cukup gua aja di sini. Ya umur segitu, lagi so-taunya, lagi seneng-senengnya naik gunung. Cuma ketika menghadapi kayak gitu, otak hati dipaksa menjadi dewasa. Itu perlu, bukannya kita so dewasa ya. Tenang itu penting banget. Walaupun udah sering naik gunung, kalau lu nggak tenang, lu bakal ngacauin semua ritme pendakian ke teman-teman lu. Malah jadinya lu jadi so tau seberapa sering lu naik gunung. Cuma kalau kayak gitu, lu bahaya buat teman-teman lu. Gunung nggak kemana-mana, masih banyak waktu. Yang penting gitu. Nah mungkin kalau misalkan gue gitu dalam posisi kayak Bang Rek sama ketiga rekan yang bersama 2 rombongan dari Cipete sama Priuk ya Bang ya gue bisa membayangkan dalam kondisi seperti itu Bang. Makanya tadi Bang Re di akhir tuh ingat orang tua gitu, sampai akhirnya Bang Re lo turun, gue di sini ya. Gue jadikan jejak. Itu menurut gue aduh bener-bener ya. Tadi misalkan Bang Re gue juga ketika ngambil air, ketemu air, ngapain ngasih ke teman-temannya kan gitu Bang. Iya. Gitu kan, aman 2 dari Cipete dan juga Priuk. Iya. Itulah teman-teman, benar kata Bang Re tadi, ketika mengalami kondisi seperti itu, pikiran juga hati dipaksa untuk dewasa Bang. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka harus seperti itu, dan tetap tenang tadi. Itu kunci banget teman-teman semua. Kunci ketika kita menghadapi situasi seperti itu, walaupun di gunung ataupun di kota nih Bang. Ya. Ya kalau kota ya misalkan puyeng gitu, pusing dalam menghadapi sesuatu, tetap tenang gitu kan. Iya. Jangan menimbulkan suatu kepanikan, nanti kepanikan itu akan menjalar ke teman-teman yang lainnya. Betul. Oke, Bang Ray, makasih banyak sekali lagi Bang Ray. Udah berbagi nih pengalaman yang cukup menurut gua tuh apa ya, yang mungkin nggak bisa dilupain Bang sampai sekarang Bang ya. Kalau yang nggak bisa dilupain banget sih pendakian pertama tuh. Oh, iya. Yang tahun 96. Tahun 96. Kalau yang ini karena kita udah belajar dari tahun yang lalu, nah kita ketemu kayak gini lagi, cukup berkesan ya. Rasa takutnya berbeda dengan yang pertama kita ngelakuin tuh. Itu pendakian pertama itu bener-bener gak enak,
dan 3 saksi teman saya nggak mau, kalau ketemu tuh nggak mau ceritain tuh pendakian pertama. Kalau cerita yang lain, gunung ini aja kita ceritain, gunung ini aja kita ceritain. Oke, nih Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang kita bukan bermaksud untuk menguri Bang ya, tapi saling mengingatkan Bang sama khususnya teman-teman yang suka naik gunung nih Bang. Apa tuh Bang? Pesan-pesannya apa ya buat anak-anak sekarang? Kayaknya lo harus jaga hutan tuh. Gua kemarin dapat kabar nih teman, itu sampah di gunung gede sampai 1,5 ton. Anak sekarang jorok. Gua nggak demen tuh. Gua nggak demen. Lu naik, bawa sampah lu turun. Jangan ninggalin jejak apapun di sana. Bawa sampah lu turun. Lu nggak sendiri di situ. Ada kehidupan lain di sebelah lu. Itu aja. Kalau lu patuh, insya Allah lu nggak bakal diganggu. Itu aja sih yang sering diabain ya sama pandal tuh. Betul, vandalisme tuh. Parah. Beberapa gunung kita lihat, ya. Banyak Bang. Kalau misalkan buat pelang itu nggak apa-apa. Cuma kalau lu nyoret-nyoret, itu juga nggak manfaat. Kalau pelang itu kan manfaat. Misalkan nandain tanda. Ya, anak sekarang itu yang penting lu nikmatin alam. Lu bukan mencinta alam. Lu cuma nyari momen doang. Ya. Nah, gitu. Jadi lu nggak nikmatin. Lu capek cuma dapat sekedar momen lu begini. Cuma ya akibat kayak gini ya sampah macam-macam. Apalagi ya di luar itu ya. Yang kita dengar kabar ya perbuatan yang lebih ke arah-arah asusila. Betul Di zaman kita juga ada, cuma nggak separah zaman ini. Jaga kekompakan, siapin mental, fisik, peralatan. Itu penting banget ya. Penting banget. Faktor paling penting. Penting, jas hujan. Nah, sepele tapi biasanya kan Bang, bawa logistik, bawa ini, jas hujan. Gak bawa. Jas hujan, bawa jas hujan. Sama air, sumber kehidupan, bawa air. Bukan logistik banyakin, air banyakin buat jaga-jaga. Itu aja sih. Oke. Nah, itu tadi teman-teman semua pesan yang ingin disampaikan, bukan ingin disampaikan tapi mengingatkan ke teman-teman semua nih bahwa diambil contoh Bang ya. Gunung Gede pada tahun 96 dari Bang Ray pertama kali ya sudah dipodcastkan, terus tahun 97 itu sampah belum seperti sekarang Bang ya. Belum kan? Tapi pada tahun sekarang nih, di detik ini video ini keluar Bang ya. Berapa puluh ton para ranger itu bawa turun sampah dari Gunung Gede. Kan gitu. Jadi ketika teman-teman semua naik gunung terus menemukan babi ngacak-ngacak penda, jangan salahin babinya. Kalian yang jorok. Kan gitu. Itu emang habitat babi di situ. Kenapa babi ke area camp kita? Karena kita tuh jorok buang sampah sembarangan. Itu teman-teman semua ya. Jadi ketika teman-teman semua naik ke Cikura kayak jangan salahin babinya, tapi ya dari perilaku-perilaku yang mungkin itu oknum. Ya Bang ya, mungkin oknum gitu kan, mungkin yang cuma eksistensi. Nah, gimana teman-teman semua ketika di tahun 2040 apakah sampah itu menjadi konsumsi makan kita juga nggak tahu Bang ya. Nggak tahu. Jadi cobalah teman-teman semua menjaga lingkungan dari sekitar kita aja dulu tuh. Dari circle kecil, terus teman-teman semua ngerangkul ke lebih besar, dan jangan gunakan plastik sekali pakai. Itu dia Bang. Karena yang didominan menurut yang udah beberapa yang diteliti nih Bang bahwa sampah di gunung didominasi oleh sampah plastik. Yang terurai sampai berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun. Oke. Sekali lagi Bang Ray makasih banyak. Jadi kan kalau kita ngomongin ini, bener panjang lebar Bang ya. Panjang lebar kemana-mana, ke sub ini, ke sub ini. Pokoknya nanti ini adalah podcast pertama Bang Ray di channel Sumar Adiwijaya di yang dekat dulu nih, Jawa Barat. Jawa Barat dulu. Nanti ada lagi cerita dari Bang Ray yang cukup berkesan di hati Bang Ray bersama rekannya di Gunung Jawa Tengah, Jawa Timur Bang ya. Dan ingat, setelah nonton video ini, kalian pengen belanja-belanja nih Bang ya, bingung, ya kan? Langsung pantengin ke Instagramnya Bang Ray, karena Bang Ray mempunyai usaha apa tuh Bang tadi Bang, sekali lagi Bang? Barang-barang outdoor import, barang-barang casual import. Wow, itu pendaki-pendaki biasanya langsung ngincer ke situ tuh Bang ya. Jadi langsung aja teman-teman semua mau ngomongin Bang Ray, link ada di bawah video. Segini aja dulu video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.